Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channelnya Dini. Video hari ini berisi tentang sinusitis dan COVID-19. Nah, aku mau cerita dulu nih, awal mulanya aku tahu aku kena sinusitis. Jadi tahun kemarin, itu bulan Januari juga, aku sebenarnya pengennya periksa amandel. Tapi dokternya yang di vaskes pertama, karena aku pakai BPJS itu gak kasih, karena kebetulan amandel aku waktu itu lagi nggak bengkak. Memang gak pernah bengkak sih, karena amandel aku kecil, cuma dia udah bolong-bolong. Akhirnya aku bilang aku juga ada polip, karena memang betul ada polip di hidung aku. Dan akhirnya dokternya baru kasih rujukan ke rumah sakit untuk periksa polip. Nah, di situ dokternya bilang polip itu memang ada polipnya, tapi penyakitnya adalah sinusitis, jadi radang sinus. Nah, aku di ronsen dan dokternya bilang ini harus dioperasi. Tapi karena aku pakai BPJS di rumah sakit yang itu, karena sudah kelas B kalau nggak salah ya, jadi daftar antriannya itu penuh. Dia bilang bisa sampai sekitar 6 bulan atau lebih, karena itu bulan Januari. Jadi dan sebelum ada COVID, ya aku pikir sih ya mungkin bisa lah nunggu sampai 6 bulan ke depan. Tapi ternyata ada COVID dan untuk jadwal operasinya itu nggak ada dipanggil-panggil lagi. Ini ada hasil ronsenan aku. Nah, dokter bilang sih ini memang harus dioperasi. Ini adalah foto ronsen tahun kemarin. Tapi karena ada COVID dan lain-lain mungkin ya, aku juga nggak paham. Memang nggak dipanggil-panggil sampai hari ini di rumah sakit yang itu. Akhirnya di bulan Desember kemarin kebetulan banget itu aku ada gejala batuk sama radang tenggorokan. Akhirnya aku berobat ke vaskes 1, dan di situ dokternya sempat tanya ada kehilangan penciuman nggak. Aku bilang nggak ada, dok. Oke, dia cuma kasih obat batuk, sama kebetulan aku juga minta obat radang tenggorokan. Nah, aku masih tetap kerja, tapi di hari Minggu itu hidung aku tuh sakit luar biasa di sini nih. Sakit luar biasa, itu berdenyut nyut itu hampir dari pagi sampai siang. Nah, karena hari Minggu itu juga aku cuci pakai Biclean. Aku pikir ini kenapa aku nggak bisa cium bau Biclean-nya sama sekali. Dan di hari itu juga aku makan hilang rasa sama sekali gitu. Jadi aku bingung. Tapi kebetulan di saat aku berobat ke vaskes pertama itu, aku sudah minta rujukan untuk ke dokter THT. Jadi memang karena hari libur, jadi aku berobat tanggal 23, karena besoknya tanggal 24 itu libur untuk Natal ya, 24, 25, 26, 27. Aku baru bisa berobat ke dokter THT di hari Senin tanggal 28 Desember. Nah, di situ aku ketemu dokter, aku bilang gejala yang aku ada gitu. Memang di hari awal tanggal 23 aku nggak ada gejala yang sampai anosmia itu, hilang penciuman dan rasa. Tapi di hari Minggu aku ada. Jadi aku bilang sama dokter, dan dokternya bilang dokter THT, tapi ini aku pindah rumah sakit ya, karena di vaskes yang dari vaskes nomor 1 tidak bisa ke rumah sakit itu lagi, karena sudah tingkat B. Aku bisanya berobat ke tingkat C dulu rumah sakitnya. Jadi aku berobat ke rumah sakit tingkat C, cuma dokternya sama sih. Dan di situ dokternya bilang, apa kamu kena COVID katanya. Jadi aku disuruh swab antigen. Nah, hasilnya aku swab antigen itu besoknya tanggal 29. Nah, di situ aku positif COVID. Akhirnya aku isolasi mandiri sampai tanggal 7. Aku udah bosen banget itu ada di kamar, gak kemana-mana, sendirian. Akhirnya aku bilang sama mama, aku mau swab lagi. Swabnya masih sama, swab antigen. Nah, aku tahu sih sebenarnya harusnya swab PCR, tapi
berhubung kondisi keuangan sangat itu ya. Jadi aku swab antigen lagi, dan setelah swab antigen besoknya aku itu tanggal 7, tanggal 8 aku berobat lagi ke rumah sakit. Karena waktu itu bilang setelah swab kalau negatif harus langsung datang karena untuk penjadwalan operasi hidungnya gitu, operasi sinusnya. Tapi aku berobat lagi ke rumah sakit. Di situ nggak bisa terima swab antigennya karena kemarin udah sempat positif, jadi maunya PCR. Dan aku baru sempat PCR itu tanggal 12 kemarin, dan hasilnya sampai hari ini dibuat. Hari ini adalah tanggal 17 Januari, hasilnya belum keluar karena memang swabnya dari puskesmas, jadi hasilnya lebih lama daripada swab yang di laboratorium biasa. Karena ini gratis juga ya, jadi hasilnya dikirim dulu ke Jakarta baru balik lagi, dan prosesnya itu agak lama. Nah, yang aku mau cerita itu adalah tentang sinus dan COVID-nya. Jadi aku udah bilang tadi di awal itu aku sempat nyuci itu di tanggal 22 ya, 22 itu aku cuci dan aku pakai Baclean, itu nggak kecium sama sekali. Tapi itu pagi sampai siang itu nyeri banget di sini, dan pas diambil swabnya juga itu sakit luar biasa karena memang lagi kondisinya itu lagi bener-bener sakit gitu, akunya lagi radang sinusnya itu. Nah, yang aku mau cerita juga, aku karena lagi nungguin hasil PCR-nya, jadi pasca COVID-nya ini kan aku juga waktu waktu isolasi mandiri di rumah karena aku gejalanya ringan aja, cuma anosmia aja gitu. Nah, itu kan aku ada chat juga di Alo Dokter. Kebetulan alhamdulillah membantu banget ya aplikasi Alo Dokter itu, karena untuk pasien yang positif COVID dia bebas biaya konsultasi itu selama 1 bulan. Jadi alhamdulillah aku juga konsultasi sama dokter spesialis THT di situ. Nah, karena waktu aku sakit itu aku disuruh pakai obat semprot juga, jadi untuk membantu anosmianya itu ya, mungkin ya supaya membantu pembersihan gitu, juga membantu biar cepat balik gitu ya. Untuk indera penciumannya aku disuruh pakai obat ini, semprot ini. Jadi obat semprot yang isinya NaCl gitu, jadi untuk disemprotin ke hidung kayak gini. Kocok dulu nih kayak gini, kayak gitu. Alhamdulillah sih setelah 10 hari itu, sebelum 10 hari malah ya, sekitar 6 hari itu sudah mulai ada cium sedikit gitu, kayak bau obat nyamuk, kayak bau jeruk, itu ada bau sedikit tapi belum normal. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah 90% itu bisa makan enak, sama penciuman juga udah enak. Cuma pasca COVID itu aku, jadi kan setelah tanggal 7 itu aku swab lagi. Nah, itu aku sering pusing, sering banget, ada hampir tiap hari itu migrain. Nah, migrain itu akhirnya tadi aku chat lagi kan sama dokter yang di aplikasi Alo Dokter itu. Kebetulan dokternya dokter sama, dokter THT-nya sama yang di aplikasi Alo Dokter itu. Dan akhirnya dia bilang katanya mungkin ini radang sinus atau rinitis gitu, jadi radang hidung atau sinusitisnya gitu, sinusnya meradang jadi sinusitis. Jadi dia akhirnya kasih aku obat dan antibiotik lagi. Tapi kalau sampai obatnya habis itu masih sama, aku harus kontrol ke THT gitu. Jadi cepet-cepet nih. Jadi aku juga sedang menunggu hasil PCR aku. Semoga hasilnya itu yang di puskesmas itu semoga hasilnya negatif. Tapi kalaupun karena ini memang belum sebulan, kalau misalkan pun masih positif,
Nah nanti aku kalau setelah hasilnya keluar masih positif, nanti aku tunggu sekitar seminggu baru nanti aku swab lagi untuk PCR-nya. Karena waktu aku chat pertama di Alo Dokter itu dokternya bilang untuk peraturan yang sekarang, jadi kalau pertama kena COVID itu setelah 14 hari tidak di swab lagi itu nggak apa-apa. Tapi karena kan untuk keyakinan aku dan aku harus kerja dan juga aku harus mau ada jadwal operasi, jadi tetap aku harus PCR. Situasi pasca COVID ini juga ternyata lumayan mengganggu buat sinusitis ini ya, karena hampir 5 hari ini gitu itu aku migrain sebelah sini, migrain terus sampai di sini juga kemarin itu sakit, tapi nggak seperti yang waktu itu sakit banget. Ini kemarin berdenyut. Terus kalau pakai masker itu kadang-kadang menyiksa ya kalau kita banyak jalan gitu, walaupun jalan nggak lari nggak apa, cuma jalan aja, tapi karena di sini ada polipnya itu pakai masker juga agak-agak menyiksa. Terus aku migrainnya itu juga sampai ke sini, ke mata gitu, jadi dut gitu matanya tuh. Udah dari sinus, dari pusing, dari mata juga kan, ini aku matanya juga kemarin agak-agak merah ya. Alhamdulillah sih tadi udah chat sama dokter yang THT di aplikasi Alo Dokternya, aku sudah dikasih resep. Semoga dalam beberapa hari itu bisa membaik dan semoga hasil swab PCR aku itu bisa bagus, negatif, jadi aku bisa cepet-cepet ada tindakan operasi untuk sinusitis aku. Doain ya semuanya. Terus juga nanti aku bakalan update kalau misalkan hasil dari PCR aku gitu, sama kalau misalkan nanti aku harus setelah itu dapat jadwal operasinya kapan, pra operasi sama pasca operasinya nanti aku update lagi kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Insya Allah kita bakalan ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye.